Punya cita-cita besar untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Kenapa mesti keluar negeri, Be? Sekalian aja keluar dari Indonesia. Secara keseluruhan, sebenarnya Jerman itu mensyaratkan kita untuk punya biaya setidaknya 10.236 kalau saya nggak salah. Ya, terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya di acara yang menghadirkan beberapa bintang tamu yang punya kisah, yang punya cerita menarik, yang punya kisah-kisah inspiratif buat Anda yang menonton di mana saja. Dan hari ini saya akan menghadirkan beberapa bintang tamu yang punya kisah menarik. Anak muda, lama tinggal di Jerman, tepatnya di kota kecil Duisburg. Siapa dia? Saksikan video berikut ini di Talk to Me. Nurbiah Permatasari Nurdin, perempuan asal Makassar ini pergi jauh dari rumahnya untuk mengejar ilmu. Melanjutkan pendidikan di Malaysia selepas SMA dan terus mengejar mimpinya hingga ke Jerman, Eropa. Tepatnya di Duisburg University. Dan perjalanan perantauannya yang semula ingin meraih gelar dan membawa pulang ijazah kini menetaskan tekad lain. Berjajar barisan pencapaian baru yang ingin diraih, buah dari proses pematangan diri yang telah ditempa keterbatasan, kegagalan, dan ketidaknyamanan karena jauh dari rumah namun semakin dekat dengan Tuhan. Oke, sahabat saya semua, sesuai dengan janji saya tadi, bintang tamu saya hari ini akan cerita banyak kepada saya tentang bagaimana suka duka beliau ini, narasumber saya ini merantau di negeri nun jauh di sana. Saya hadirkan tamu kita di Talk to Me episode kali ini. Be, ini dia. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. B kan pelajar dulunya di Makassar, lulusan sekolah daerah. Kemudian punya cita-cita besar untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Terus pertanyaan saya yang pertama, kenapa mesti keluar negeri, B? Sebenarnya nggak harus luar negeri sih Mas waktu itu. Karena pikirnya kan cukup ke Pulau Jawa lah gitu. Maksudnya Jawa kan buat kita yang anak daerah ya, misalnya dari timur lah, lagi Indonesia Timur. Jawa itu udah kayak kiblat semuanya gitu, kiblat pendidikan, kiblat hiburan, kiblatnya tren itu di Jawa gitu. Nah, ketika saya rasa punya kesempatan untuk keluar, terus saya pikirnya nggak harus ke Jawa sih, sebenarnya bisa lebih jauh nih daripada ini nih. Nah, makanya saya pikir-pikir kenapa nggak langsung keluar aja gitu, jangan mentok di Jawa aja gitu, sekalian aja keluar dari Indonesia, karena terdamparlah ke luar negeri gitu. Oke, ceritain dong awalnya kamu ke luar negeri itu prosesnya gimana supaya anak-anak muda di Indonesia yang sedang menyaksikan Talk to Me di episode kali ini bisa belajar. Mungkin juga ada yang pengen juga sekolah di luar negeri dengan cara-cara yang B jalanin kemarin-kemarin, B. Sebenarnya saya dari orang tua sih pertama awalnya, karena saya punya orang tua tuh yang punya mimpi gitu loh Mas. Ya biasalah orang tua pada umumnya kan, mereka pengen anaknya menjadi sesuatu gitu. Nah sayangnya orang-orang tua zaman dulu atau mungkin di keluarga saya gitu, orang tua tuh yang cuman one direction gitu. Jadi apa kata dia ke anak, ya anak harus ngikutin gitu. Nah orang tua saya punya mimpi untuk saya jadi dokter gitu kan. Padahal kan
sebenarnya kalau di ngelihat minat saya sendiri, saya tidak minat di dokter gitu. Jadi akhirnya ketika saya tahu bahwa orang tua saya udah mempersiapkan biaya sih sebenarnya, tabungan mungkin dari sejak saya kecil udah menabung itu saking pengennya orang tua saya jadi dokter ya sampai nabung ya. Terus saya pikir saya punya kesempatan untuk keluar. Itu makanya tadi saya bilang saya berani keluar negeri. Realitanya saya bisa gitu, orang tua saya bisa gitu. Oke, lewat jalur apa, Be? Beasiswa, biaya sendiri? Biaya sendiri. Nah, waktu pertama S1 tuh di Malaysia kan orang tua saya pakai biaya dari dia sendiri gitu. Maksudnya biaya yang tadinya harus masuk kedokteran gitu kan, akhirnya dipakai untuk kuliah ke Malaysia. Nah, ketika saya ingin melanjutkan ke Jerman waktu itu, saya bilang bahwa saya akan cari beasiswa. Terus kata orang tua, enggak gitu, kamu berangkat ke Jerman tetap pakai duit orang tua gitu, duit papa sama mama, karena mereka memang pengen saya tuh pendidikannya dari mereka gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah bisa bertahan lah di luar negeri. Wow, berapa sih, Be, biayanya kalau pakai biaya sendiri? Pasti anak-anak muda yang sekarang sedang menyaksikan Talk to Me mau tahu banyak, Be. Kalau kita pakai biaya sendiri minimal gitu ya. Berapa sih, mulai dari beli tiketnya, hidup di sana berapa bulan, harus ada tabungan berapa, biaya sekolahnya berapa, minimal kita cari sekolah yang biayanya berapa. Boleh nggak dikalkulasin sedikit, Be? Ini saya ambil yang di Jerman aja ya, Mas. Ya. Jadi Jerman itu sebenarnya pendidikan di sini tuh gratis. Kita cukup bayar semacam sosial beatra ke kota kita dan sedikit ke kampus gitu. Nah, ungefähr setiap kota itu beda-beda, setiap kampus itu beda-beda. Tapi di kampus saya itu sekitar 300-an. Ada yang 250, ada yang Euro. 350 juga. Euro. Oke. Nah, itu uang semester jatuhnya. Uang semester itu jatuhnya jadi kita bayar itu buat ke kota sih, bukan ke kampusnya justru. Jadi kita dapat fasilitas kota, salah satunya itu naik transportasi umum gratis di mana aja. Oke. Itu, jadi kita boleh naik bus, naik tram, naik kereta, itu gratis. Jadi nggak perlu beli tiket lagi karena kita punya student ID itu kan, cukup pakai itu aja. Nah itu semesteran lah 350 lah ungefähr. Dan secara keseluruhan sebenarnya Jerman itu mensyaratkan kita untuk punya biaya setidaknya 10.236 kalau saya nggak salah sekarang ya, dulu itu masih 8.000. €10.236. Yes. Oke, nanti saya hitung pakai kalkulator rupiahnya berapa. Next. Tapi itu duit kita, Mas. Tapi itu duit kita. Maksudnya kita cuma butuh menyediakan itu aja. Nanti sampai Jerman itu akan jadi biaya hidup kita selama 1 tahun. Jadi setiap bulan kita dikirim, kita bisa narik itu sekitar 800. Yang itu seperti uang tabungan gitu ya? Ya, sebenarnya diserahkan ke kita juga karena sebelum berangkat kita harus buka bank account sendiri atas nama kita. Iya. Kemudian duit itu kita kirim ke situ dan nanti kita dapat konfirmasi tuh dari banknya. Nah, ini banknya konfirmasi ini yang kita bawa pada saat pengurus visa. 10.200 sekian untuk diserahkan ke pemerintah setempat di Jerman, di mana dari 10.200 sekian itu kita bisa ambil per bulannya sekitar 800-an selama setahun. Iya, betul, selama setahun. Dan itu sudah tidak lagi bayar uang kuliah? Nggak ada lagi. Ada kuliah tambahan lain yang tadi yang saya bilang 300. Itu kan bayarnya cuman per 6 bulan. 300 per 6 bulan? Iya, 300 per 6 bulan. Oke, 300 per 6 bulan. Mas bilang tadi, katakanlah 800 gitu kan per bulan gitu. Itu nggak habis, paling habis itu paling 500 lah. Itu bisa disisihkan aja setiap bulan. Buat tabungan lagi ya berarti ya? Iya. Oh, apakah semua sekolah, terutama perguruan tinggi di Jerman itu semuanya gratis? Semua gratis, sama Semua SD, gratis. SMP, SMA, semua gratis. Universitas gratis juga. Oke, 10.200 sekian, hanya itukah yang B bawa
atau harus ada cadangan lagi? Hanya itu. Hanya Waktu itu. pertama datang saya cuma saya punya itu. Cuma itu Oke. doang yang saya bawa. Oke, untuk mendapatkan persetujuan bahwa B, yes, iya diterima di Duisburg University, harus ada tes-tes berkelanjutan dan berapa lama? Nggak ada tes. Jadi itulah enaknya Mas, salah satu yang bikin saya juga pengen keluar negeri ya dari awal tuh dari tamat SMA, karena buat masuk ke kampus-kampus di luar itu tidak ada tes masuk kayak dulu tuh ada SNPTN, SPMB yang mungkin dulu namanya ya. Iya. Itu nggak ada, nggak kayak di Indonesia gitu. Bahkan penerimanya lebih cepat. Dulu waktu saya SMA pun saya udah nyampe di Malaysia, sekolah saya itu udah mulai, kuliah saya udah mulai semester awal. Teman-teman saya masih berjuang untuk masuk universitas di Indonesia. Oh. Nah gitu, nah itu tidak ada tes. Pun sama ketika sampai di Jerman juga nggak ada tes. Jadi yang dibutuhkan itu cuman persyaratan nilai dan bahasa. Persyaratan apa tadi? Nilai Nilai kita, dan nilai akhir bahasa, kita sama tentunya bahasa Jerman di luar bahasa Inggris ya? Iya, kalau di Jerman bahasa Jerman butuh, bahasa Inggris juga butuh dua-duanya. Sama satu lagi jurusan kita yang pilih kan buat master ya, itu harus linear sama jurusan S1 kita gitu. Jadi jurusannya pun harus paralel linear ya, dengan S1 kita ya? Oke, baik, kita akan ngomong lagi tentang masih di beasiswa, tapi setelah jeda berikut ini tetap di Talk to Me. Ya, kembali lagi di Talk to Me ya. Dan tadi di segmen awal saya sudah bicara banyak, baru sedikit sih tentang B yang menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke Duisburg di Jerman dan bagaimana dia bisa memilih kampus sampai berapa uangnya. Kalau tadi B cerita kita harus punya tabungan minimal 10.200 sekian euro untuk hidup selama setahun di Jerman. Karena sekolah di Jerman rata-rata semuanya memang gratis ya. Oke, kita lanjut lagi ke B. Biaya kuliah selama setahun tadi saya udah dapetin. Nanti sahabat-sahabat yang mau tahu kita bisa kalkulasin di template di bawah ini berapa rupiahnya kira-kira begitu ya. Kemudian bicara tentang tinggal di sana B, bisa cerita nggak biaya hidup dari yang B terima 800 sekian dari pemerintah atau dari kampus itu, biaya hidup di sana itu habis berapa sih, mulai dari makan, apa laundry, atau mungkin B beli emas setiap bulan, atau beli sepatu gitu. Coba cerita B. Itu kira-kira sekitar 500-an, karena kita udah punya pengeluaran yang pasti gitu kan. Saya kayak biaya rumah itu kalau misalnya tinggal di asrama, itu sekitar 300 sampai 320. Itu udah masuk semua tuh, udah sebulan ya? Air, listrik, internet. Nah, tapi kalau saya tinggal di luar, biasanya kan juga banyak teman-teman yang gak mau tinggal di asrama, dia udah pengen tinggal di kayak semacam kontrakan lah, kita bilangnya wonong. Itu tinggal bareng juga sama teman-teman juga gitu, jadi sama orang Indonesia, tapi tinggal dalam suatu kontrakan, itu bisa lebih murah karena bagi dua kan. Jadi satu rumah tuh bisa cuma 500 lah yang join. 500 satu rumah. Jadi kira-kira 200-an doang per orang. Nah itu biaya rumah. Nah, tapi kemudian kita punya asuransi dan ini wajib punya asuransi. Jadi nggak boleh nggak punya asuransi di Jerman. Itu sekitar 80 sampai 90 euro per bulan. Dan 80 sampai 90 euro per bulan. Ya. Itu mengcover apa aja asuransinya? Semuanya. Mau nggak mau asuransi itu wajib ya. Oke, kalau makan sendiri berapa? Kalau makan sendiri, kalau misalnya masak mungkin jauh lebih murah daripada makan di luar. Gitu. Ya masak itu
saya menghabiskan sekitar 20 sampai 25 euro per minggu. Jadi sebulan paling 100 lah. Nah, kalau misalnya saya jalan gitu main nongkrong ngopi gitu, yang ini 150 lah buat makan, buat nongkrong di 150 per bulan. Itu doang sih Jadi Mas. Paling jadi ya itu nggak nyampe di total sekitar nggak nyampe 500. di total sekitar 500 lah ya, pas-pasnya ya. Iya. Iya segitu. Wah. Karena 800 kan? Tadi jadi 823 kan? ya, Masih sisa tuh. masih sisa 300. Makanya. Jadi hemat satu bulan udah bisa bayar semester satu kali. Iya, bener. B, nah terkait dengan kehidupan di sana, saya pernah baca gitu, kamu pernah bilang bahwa kalau mau lihat Indonesia seutuhnya, menurut B, baiknya kita melihat ketika kita berada di luar negeri. Nah, itu maksudnya apa, B? Coba biar anak-anak muda Indonesia dengerin deh. Nah, kenapa saya bilang keluar negeri itu bisa melihat Indonesia secara keseluruhan? Karena ketika saya keluar negeri, saya kan ketemu sama orang-orang yang tidak dari Makassar, pasti gitu. Saya kan ketemu dengan teman-teman saya yang dari Bandung, dari orang-orang Samarinda, dari Aceh gitu, dari Padang gitu. Dengan berinteraksi dengan mereka, kemudian dengan cerita-cerita mereka, itu sudah bisa membayangkan bahwa oh Indonesia luas, Indonesia punya beragam orang, beragam Bineka. karakter. Ya. Jadi makin kerasa keindonesiaannya tuh makin kerasa ya. Jadi Ya. NKRI harga mati di sana lebih gila dong ya dibanding di sini. Enggak gitu? Wah, iya betul. Itu saya ngerasakan itu. Saya merasakan bahwa nasionalisme saya itu lebih hidup lah ketika saya jauh, ketika saya berada di Jerman, ketika saya berada di Malaysia gitu. Karena ya itu tadi saya bisa mendengar semuanya dari Indonesia ketika saya jauh. Oke, baik, kita akan ngomong lagi satu segmen lagi. Dan tetap di Talk to Me. Oke, kembali lagi di Talk to Me. Dan saya masih ditemani oleh narasumber saya di episode kali ini dengan B. Halo B. Hari ini kegiatan kamu apa B? Kalau di hari-hari ini, daily gini, kuliah? Sekarang sih udah selesai, klausur fase udah selesai musim ujian. Kemarin itu masih online ya ujian, masih online. Oke. Ya cuma kebanyakan di rumah aja sih, paling keluar cuma buat belanja atau ketemu sama temen lah, nongkrong sebentar terus buat Aduh, belanja. Gak banyak kangen kegiatan. banget saya pergi ke Jerman lagi seperti tahun 2015 lalu. Saya ingat sama B Dan makan di restoran Vietnam kalau nggak salah waktu itu. Atau restoran Thailand waktu itu ya, Vietnam ya. Vietnam. Nah, karena saya bilang sama B, saya pengen makan yang berkuah. B langsung nyari pakai handphone kalau nggak salah nyari. Dapat kalau nggak salah makan po ya kita B ya. Ya, Wah, sup. Keren banget, enak banget ya. B, pernah merasa bahwa lebih merasa dekat dengan Tuhan, kemudian lebih merasa dekat dengan agama yang B anut sekarang ini, justru ketika B berada di negeri yang notabene liberal, gitu ya, yang mungkin sebagian warganya mungkin ada yang tidak beragama gitu ya. ketika saya di Makassar misalnya kan, lingkungan saya tuh udah homogen, itu aja gitu, muslim gitu. Kalaupun ada yang non muslim, udah segitu aja gitu. Tapi ketika saya di sini, tidak hanya berinteraksi dengan yang non muslim, tapi ada juga yang nggak beragama gitu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang misalnya, kamu kenapa berjilbab gitu, kamu kenapa mesti sholat, kamu ngapain sih gitu. Kalau misalnya dia ngelihat saya wudhu gitu misalnya kan, kamu ngapain sih gitu. Nah ini
memantik saya lah untuk bisa jawab bagaimana caranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kira-kira mereka bisa terima gitu, atau kira-kira pertanyaan yang tidak perlu menghadapkan gitu. Nah ini yang akhirnya saya, kayaknya saya tidak boleh punya pemahaman agama yang mungkin cuma sisa-sisa pelajaran waktu saya sekolah gitu. Saya harus terus belajar gitu. Pas Ramadan, terus dia ngasih saya ayam panggang satu utuh gitu, ayam panggang. Oke. Terus dia ngasih, terus dia bilang, jangan khawatir Be, ini ayam ini sebelum dia mati muslim kok. Itu bercandaan ya itu ya? Nah itu sebenarnya tuh lupa halal itu apa gitu. Oh, oke. Nah, maksudnya ya saya belinya di toko Turki, oh halal. Ya itu dia. Oh, ketika kita bisa menjelaskan itu dengan nyaman ya, dengan lawan bicara kita, walaupun dia non Muslim menjadi sahabat kita, ataupun bahkan yang tidak beragama pun, kalau memang mereka bisa secara rasional mereka terima, nggak ada masalah sebenarnya ya. Nggak ada masalah. Karena rata-rata orang sini ya, mereka itu menghargai pendapat, sangat menghargai pendapat, apalagi Keren. orang yang punya prinsip. Ketika saya berkata bahwa saya berjilbab karena agama saya nyuruh, nah mereka akan diam tuh, nggak bakal ngomong-ngomong lagi. Oke, B. Lantas B ini kalau yang saya kenal adalah tipe anak muda yang terus mendorong para pelajar atau pemuda Indonesia untuk pergi ke luar negeri, cari ilmu. Kalau bahasa sederhananya yang sering kita dengar, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi menurut saya jangan cuma Cina, banyak kan, Jerman, Amerika. Kenapa B suka seperti menjadi motivator buat anak-anak muda Indonesia? Kenapa? Karena pengalaman B pribadi mau ditularkan, atau karena ada sesuatu yang mungkin B pengen anak muda Indonesia itu punya wacana yang lebih luas lagi tentang dunia? Ya, karena tidak bisa dipungkiri ya Mas, maksudnya pendidikan di luar negeri itu lebih maju daripada Indonesia. Pertama, yang paling saya rasakan selama kuliah itu, saya dekat dengan resource, saya dekat sama sumber-sumber ilmu itu sendiri. Apalagi kalau belajar ilmunya ilmu dunia ya, engineering, terutama engineering. Nah Jerman, kita tahu Jerman itu kiblatnya gitu. Dan mudah akses ilmu tuh mudah didapatkan gitu. Sementara Indonesia terbatas banget. Gak semua orang bisa dapat pendidikan yang sama gitu. Misalnya ya, frankly speaking ya, Jawa itu pendidikan Jawa tuh lebih maju gitu daripada di Makassar, daripada di Indonesia Timur. Dan akhirnya semua terpusat di Jawa, sementara luar negeri enggak gitu. Apalagi Jerman mau di kampus manapun sebenarnya sama aja gitu, bukan karena dia ternama atau enggak gitu, sama aja di kota mana aja sama aja. Mutunya sama ya, mau sekolah di Duisburg, di Berlin, di Stuttgart, di manapun di Jerman sama ya? Iya. Dan kenapa saya ngajak teman-teman yang masih muda untuk merantau? Karena saya tahu anak muda itu apalagi umuran 20-an tahun, kayak saya itu gini energinya ya? banyak. Itu energinya banyak banget itu kelebihan energi tuh anak. Karena saya ngerasa energi itu banyak banget ekspor. Dan menurut saya kalau cuma energi itu habis di tempat itu aja, waduh sayang banget. Apalagi sekarang informasi gampang didapatkan, transportasi bukan halangan selain pandemi ya. Itu gampang banget gitu, tiket murah, ngurus visa juga gampang, udah ada jalannya, udah keluar lah gitu, ketemu sama orang baru, dapat pengalaman baru, tantangan baru yang mungkin mereka nggak bakal dapetin kalau mereka di rumah. Dengar tuh anak-anak muda Indonesia, yakin buka wacana Anda di dunia, bikin tantangan itu menjadi sebuah
ilmu tersendiri untuk terus digali sehingga kita bisa jadi manusia yang punya prinsip, punya karakter kuat, bisa membangun negeri ini kalau nanti balik dari sekolah. Kira-kira gitu Be ya? Ya. Oke. Be, pesan terakhir buat anak-anak muda di Indonesia Be, apa? Sedikit aja. Kalau kamu sebenci-bencinya kamu dengan negara kamu sendiri, cobalah merantau. Pasti kamu akan merindukan negaramu. Oke Be, terima kasih ceritanya di acara Talk to Me di episode kali ini. Semoga anak-anak muda Indonesia bisa mendengarkan apa yang Be sampaikan dan bisa bermanfaat. Dan Be, semoga Be terus sehat di sana. Demikian tadi ngobrol-ngobrol saya di acara Talk to Me di episode kali ini dengan salah satu anak muda yang sedang merantau di negeri nun jauh di sana, di Duisburg, Jerman. Be namanya. Mudah-mudahan cerita saya di hari ini bisa juga bermanfaat buat semua yang melihat acara Talk to Me episode kali ini. Dan saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke.